Drama ini mengikuti kisah Sanyue, seorang wanita muda generasi pasca 95-an yang secara tidak sengaja masuk ke industri rumah duka. Awalnya, Sanyue merasa asing dan canggung dengan profesi tersebut, namun melalui pengalamannya sebagai penata rias jenazah, ia mulai memahami makna mendalam tentang hidup dan mati. Sanyue mendedikasikan dirinya untuk mempelajari seni merias jenazah, mendengarkan cerita dari mereka yang telah meninggal, dan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Melalui setiap jenazah yang ia rias, Sanyue menyaksikan berbagai kisah hidup, penyesalan, cinta, dan konflik yang ditinggalkan oleh mendiang bersama keluarga mereka. Pengalaman emosional ini mengubah pandangannya secara drastis, mengubah Sanyue dari seorang gadis yang sinis menjadi sosok yang menghargai kehangatan hidup serta kedamaian dalam upacara perpisahan. Suatu hari, Sanyue bertemu dengan Shin-wei, seorang sutradara film dokumenter bertema Pemakaman, yang kebetulan melakukan syuting di tempat Sanyue bekerja. Shin-wei mengidap penyakit paru-paru stadium akhir yang membuat hidupnya tidak akan lama lagi. Selain membuat film, Shin-wei juga secara tidak langsung sedang mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk urusan kematiannya nanti. Keluarga Shin-wei menyimpan rahasia yang menyedihkan, di mana keluarga itu harus membuang 1 dari 3 anak mereka karena kurangnya biaya. Shin-wei memiliki 2 kakak kembar perempuan, dan 1 dari mereka harus dibuang. Kedua orang tua Shin-wei mempertahankan kakak perempuan tertua yang lebih sehat, serta mempertahankan Shin-wei karena kedua orang tuanya begitu menginginkan anak laki-laki. Akhirnya, kakak perempuan kedua harus diserahkan kepada keluarga lain. Meskipun disayangi oleh keluarga angkat, kakak kedua harus meninggal karena penyakit saat mencari keberadaan orang tua kandung. Sedangkan kakak tertua merasa marah dan membenci keluarganya. Akhirnya kabur dari rumah saat berusia 18 tahun, menyisakan Shin-wei menjadi satu-satunya anak kebanggaan keluarga tersebut. Sejak kecil, memang Shin-wei selalu lebih disayang dibanding kedua kakak kembarnya. Hal itulah yang membuat Shin-wei yang sekarat enggan untuk memberitahu penyakitnya kepada orang tuanya. Shin-wei diam-diam menemui kakak tertua, memintanya merawat orang tua mereka setelah Shin-wei meninggal nanti. Dalam kondisi sekarat dan napas yang sepenuhnya dibantu oksigen, Shin-wei meminta maaf kepada sang kakak atas kesalahan kedua orang tua mereka yang membuat sang kakak harus berpisah dengan saudara kembarnya. Namun, sang kakak sudah sangat membenci kedua orang tuanya, sehingga ia hanya akan membantu keduanya dengan caranya sendiri. Dalam sisa nafas terakhirnya, Shin-wei akhirnya bisa meyakinkan kakak tertua untuk mau menemui keluarganya setelah Shin-wei meninggal nanti. Itu adalah harapan terakhir Shin-wei agar keluarganya berkumpul kembali. Bahkan Shin-wei sudah memesan kuburan yang dekat dengan kakak kedua, agar saat orang tua mengunjunginya, otomatis mereka juga akan mengunjungi makam kakak kedua. Setidaknya itu yang bisa Shin-wei berikan sebagai imbalan atas kasih sayang yang begitu besar yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Akhirnya Shin-wei meninggal. Sang kakak tertua hadir di pemakaman, memberanikan diri untuk kembali dan menghadapi keluarganya lagi. Meskipun rasa benci itu masih ada, dia hanya ingin membahagiakan adik bungsunya sebagai kakak yang egois dan kabur demi memuaskan dendam dalam hatinya kepada kedua orang tuanya sendiri.